Ya, bagus ya, padinya subur hijau royo. Bapak Ibu ingin tahu dulunya seperti apa ini? Ya, kalian tahu dulu lahan ini yang terbengkalai. Kalian perlu tahu yang sekarang menjadi seperti apa? Mari kita saksikan berikutnya. Budidaya padi di lahan gambut ini memang perlu perencanaan yang matang. Artinya kenapa perlu adanya perencanaan itu? Karena kita tanpa perencanaan yang matang nanti hasilnya juga kurang bagus. Jadi perencanaan yang pertama itu kita harus pengadaan saprodi kalau di lahan gambut ini. Jadi untuk pengadaan saprodi ini harus diprioritaskan di nomor 1. Sarana produksi saprodi itu seperti kapur, kaptan, kemudian ada pupuk kandang, kemudian ada restokpat, kemudian ada biotara di situ. Nah, ini salah satu ringkasan dari ameolioran itu salah satu namanya aja. Masalah persiapan lahan, pertama motong dulu, selanjutnya itu rakop. Nah, itu setelah rakupannya dipinggirkan di sebelah sekunder. Setelah itu nyemprot rumput. Setelah nyemprot rumput, sebagian itu ada yang ngelebek. Setelah ngelebek ada juga kelompok yang menabur RP juga, kaptan dan pupuk kandang dan biotara. Rakup itu apa Pak? Rakup itu rumput yang telah dipotong itu di tengah petak-petak itu ditaruh ke pinggir sekunder itu, Pak. Oh iya. Disebutnya. Iya, itu membersihin rumput yang sudah dipotong itu, Pak. Oke, ini salah satu kegiatan kami di kelompok masyarakat gambut berseri ini adalah yang penting salah satunya adalah sekunder. Artinya sekunder itu untuk keluar masuknya air, kapan air dimasukkan, kapan air keluar. Jadi yang jelas kaitannya dengan di lahan untuk padi itu adalah sangat menunjang keberhasilannya. Masalahnya air itu sangat penting. Kapan saat pasang tunggal, kapan pada saat pasang ganda, dan ditambah musim hujan. Kalau pas tanggal pasang tunggal itu artinya kita tidak bisa ngapa-ngapain, terlalu banyak banyu yang tergenang di lahan sawah. Nah, setelah adanya perbaikan sekunder, mikro, tersier, apapun itu namanya, ini adalah yang sangat penting, yang sangat untuk keberhasilan sawah itu sendiri, untuk tanaman padi khususnya. Memang unik tanah gambut ini memang perlu ketepatan waktu. Jadi untuk kedepannya nanti hitung-hitung masalah ini alam atau musim, kapan pasang ganda, kapan pasang tunggal, dan dibarengi hujan. Makanya sebelum 1 bulan atau 1,5 bulan sebelum menggarap sawah ini harus ditata dulu airnya ini. Terus kalau nanti pasang ganda yang paling surut, baru ngangkat lumpur-lumpurnya. Kira-kira itu. Jadi masalah, tapi dampak positifnya memang harus ini tata air. Tata air kunci utamanya keberhasilan tanah gambut untuk mengelola sawah itu sendiri. Tahapan selanjutnya itu mungkin kita menginjak ke pola tanam. Setelah tadi ada penyediaan
saprodi, tata air sudah selesai sampai penyiapan lahan, kemudian penaburan pupuk-pupuk amelioran tadi. Yaitu setelah lahan ini sudah siap sekitar 80% atau sekitar 90%, ya mungkin yang perlu disiapkan yaitu kita harus nyemai. Ya, nyemai ini tujuannya untuk nanti pola tapin. Nah, tapin itu tanam pindah, itu kita melakukan penyemaian dulu. Nah, penyemaian itu sekitar nanti umur 20 atau 21 hari itu harus dicabut, ditanam. Nah, pola tanam ini kemarin saya memakai ada yang jajar legowo. Pola jajar legowo itu ada yang pakai 41. Nah, itu jajar legowo 41. Kemudian juga ada saya kemarin juga memakai yang tabela. Tabela pakai alat. Itu yang ditatangkan dari Belanti Desa Sanggang. Dari Belanti Desa Sanggang itu yang namanya Pak Bibit itu ahli penangkaran di sana. Mereka memakai alat itu ternyata dari segi apapun mereka melakukan, baik tapin, baik apa jajar legowo apapun, yang paling bagus menurut beliau itu yaitu yang pakai sistem geledek itu, ya, tabela. Jadi itu polanya kalau jadi itu 21 itu jadinya. Jadi jajar legowo 21 itu memang betul. Setelah saya praktekkan juga memang pada awal-awal tumbuh ini kalau tabela yang itu pakai geledek itu memang kurang menyenangkan apa kayak, tetapi setelah nanti umur sekitar 21 sampai 25 hari ya kita terkejut, ternyata anaknya ini sangat luar biasa dengan pola tanam geledek ini. Nah, yaitu untuk karena mereka tidak melakukan penyabutan atau pemindahan, begitu benih jatuh di tanah, begitu tumbuh ya udah tumbuh normal. Jadi untuk mereka apa dari padi-padi itu untuk memaksimalkan anakan itu benar-benar maksimal, itu nggak ada gangguan apapun. Nah, itu saya kira itu kalau masalah pola tanam ini. Pesan saya, kalau lahan gambut ini jangan dibakar. Jangan dibakar. Kalau bisa rumputnya itu jadikan kompos, kembalikan ke lahan. Yakinlah pasti berhasil itu.